rasanya lebih manis daripada madu, dinginnya lebih dingin daripada salju, kemudian launuhu abyadu minal laban, putihnya lebih putih daripada susu. Nah, kemudian baunya rihuhu atyabu minal miski, harumnya lebih harum daripada kasturi, minyak kasturi, lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada salju, lebih putih daripada susu, lebih harum daripada misik. Man yashrab lam yadma ba'dahu abada. Siapa yang minum, maka dia tidak pernah akan kehausan selama-lamanya. Itu kapan ada? Telaga Ustaz kapan ada ya? Setelah kiamat di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti itu panasnya luar biasa. Orang Bahari mengatakan antara kepala manusia dengan matahari hanya cuma sejengkal. Wallahu alam, apakah memang bentuknya sejengkal saja ataukah nisbah panasnya. Tapi perkiraan panasnya, Pang. Kamu cari di YouTube nanti, kalau pulang buka internet, matahari gitu. Nah, badai matahari, itu matahari bulat itu, dia akan keluar kayak kobaran api. Kamu lihat api itu, api. Nah, kalau kamu bakar api itu, bakar apinya besar, itu dia menjilat-jilat kita, jeng. Jilatan matahari itu panas luar biasa. Di tengah terik matahari aja kalau orang kerja, apalagi habis nginjak seng, panas gak? Di akhirat bertubi-tubi jutaan kali lipat panasnya daripada di dunia ini. Ada yang keringatnya sampai di mata, kaki, buku lali. Nah, ditegur begitu caranya. Jangan dibiarkan. Ada yang keringatnya sampai ke lutut, ada yang keringatnya sampai di pusat, ada yang keringatnya sampai di dada, ada yang keringatnya sampai di hidung, ada yang sampai melewati batas kepalanya, kelelep sendiri. Yang anehnya keringat itu cuma dia yang ada rasakan, yang lain tidak, tergantung amalnya. Kalau buruknya banyak juga keringatnya. Orang kehausan di tengah terik matahari, keringat bercucuran, panas luar biasa, nggak beralas kaki, bertelanjang manusia, mau minum. Kemudian dikasih telaga Al-Kautsar itu, kira-kira gimana enaknya? Ini kamu puasa, ikram, puasa. Panas banget, lapar banget, haus banget. Lalu buka puasanya minum es campur. Ada es serutnya, ada susunya, ada setrupnya, ada jelly-jelinya. Kira-kira pas buka puasa itu, makan itu gimana nikmatnya? Nikmat gak? Seger banget. Seger. Di akhirat nanti, di padang mahsyar, telaga Al-Kautsar itu muncul. Nabi, ahlu kisah yang membagikan itu air. Ahlu kisah itu ada 5. Nabi Muhammad SAW, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain.
disebut ahlul kisah. Ahlul kisah itu apa bahasa kitanya? Kisah itu ini tali. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad SAW memanggil Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian Nabi mengaitkan ini badan beliau dengan tali, semacam surban itu, diikat semuanya. Kata Nabi, hadi ahlu kisai, inilah ahlu kisai, keluargaku yang paling terdekat ini. Siapa yang mencintai mereka, maka Allah mencintainya. Siapa yang membenci mereka, maka Allah akan hancurkan mereka. Namanya ahlul kisah. Yang membagikan Telaga Al-Kautsar 5 orang. Nabi Muhammad SAW, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Dibagi. Mereka membagikan. Semua umat Nabi minum. Kalau tidak minum berarti bukan umat Nabi. Ngaku-ngaku aja umat Nabi Muhammad, hidup setelah Nabi Muhammad, tapi tidak bisa minum Telaga Al-Kautsar. Kenapa? Karena dia cuma mengaku, tidak ada bukti sebagai umat Nabi Muhammad. Siapa yang minum, maka dia tidak pernah akan kausan selama-lamanya. Mudah-mudahan kita minum berataan Telaga Al-Kautsar nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, Telaga Al-Kautsar itu adalah air yang paling baik nomor 3. Setelah apa ya? Setelah Zam-Zam. Loh, kenapa nomor 3? Karena dia muncul nanti setelah kiamat. Al-Kautsar itu muncul setelah kiamat. La ilaha illallah. Kemudian yang terakhir kata ulama yang keempat, air yang paling afdal adalah sungai Nil, air sungai Nil. Pada saat Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi sampai ke Sidratil Muntaha. Sidrah itu bahasa kitanya pohon cendana. Sidrah itu pohon cendana. Sidir katanya. Dalam kitab fikih nanti kalau sampai bab memandikan mayat nanti wa yusannu ayyughsala bima'is sidri, dan disunahkan mayit itu dimandikan dengan air sidir, air cendana. Kalau di sini kita di Indonesia air bunga. Nah, cendana, sidir namanya. Muntaha ujungnya alam semesta. Muntaha itu ujungnya alam semesta. Setelah itu tidak lagi beruang dan tidak berwaktu. Makanya Nabi itu menembus Sidratul Muntaha. Jibril sampai di ujungnya Sidratul Muntaha. Kalau ibarat itu pohon, nih ujungnya ini sudah ujung daun. Jibril sampai di sini saja, ya Rasulullah, aku sampai di sini saja. Batasku, kata Jibril, sampai di sini. Teruslah engkau berjalan, aku tidak bisa melewatin ini. Kalau aku melewatin ini, maka terbakarlah aku, kata Jibril. Kekuatan Nabi Muhammad itu lebih kuat daripada Jibril. Kata Jibril, kalau kau keluar sedikit saja, secuil saja, terbakar aku, kata Jibril. Teruslah engkau, wahai Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun terus berjalan, menembus ruang dan waktu, tidak lagi beruang, tidak berwaktu, sampai bertemu dengan Jalla Jalalu wa Ta'ala fi'ula, yakni Allah Ta'ala. Lihat temanmu di samping. Nah, itu sidrah. Nabi melihat itu pohon sidrah, daunnya seperti bentuk telinga gajah. Daunnya seperti berbentuk telinga gajah. Besarnya daun itu adalah dari ufuk ke ufuk. Artinya kalau seandainya daun itu dibentangkan, maka seluruh alam dunia ini tertutup dengan daun sidrah al-muntaha. Di mana itu? Wallahu a'lam.
Masih jauh perjalanan. Coba kamu buka di YouTube itu, di apa AI apa namanya itu? Berapakah jarak planet satu dengan planet yang lain? Berapakah galaksi di dunia ini, di alam semesta ini? Katanya kecepatan cahaya sampai 1000 tahun, 5000 tahun perjalanan nih. Belum sampai lagi di langit pertama, kedua, ketiga. Rahasia Allah itu dengan planet, dengan alam semesta yang di luar angkasa itu luar biasa.